Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 236500032. Pada video kali ini saya akan membawakan materi model RAD, Rapid Application Development dari kelompok 4. Nah, langsung aja kita ke materinya. Pengertian RAD, Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD atau Rapid Prototyping adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif berulang dalam pengembangan sistem di mana working model bekerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan rekrutmen user dan selanjutnya disingkirkan. Nah, sejarah Rapid Application Development adalah istilah awalnya digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak pertama kali dikembangkan dan berhasil digunakan selama pertengahan 1970-an oleh sistem pengembangan New York Telephone CO di bawah arahan Dan Gielan. RAD melibatkan pengembangan dan pembangunan prototipe iteratif. Pada tahun 1990 dalam buku RAD, Rapid Application Development, James Martin didokumentasikan penafsirannya tentang metodologi. Baru-baru ini, istilah dan singkatannya yang telah datang untuk digunakan dalam lebih luas. Pengertian umum yang mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan aplikasi, seperti penggunaan kerangka perangkat lunak dari berbagai jenis, seperti kerangka kerja di aplikasi web pada tahun 1970-an dan 1980-an, seperti Structured System Metode Analisis dan desain dan model waterfall lainnya. Satu masalah dengan metodologi sebelumnya adalah bahwa aplikasi begitu lama untuk membangun bahwa syaratan telah berubah sebelum sistem itu selesai, sehingga sistem tidak memadai atau bahkan tidak dapat digunakan masalah. Masalah lain adalah asumsi bahwa persyaratan metodis tahap analisis saja akan mengidentifikasi semua persyaratan penting, membuktikan fakta bahwa ini adalah jarang terjadi, bahkan untuk proyek-proyek dengan profesional yang sangat berpengalaman di semua tingkatan. Dimulai dengan ide-ide Brian Gallagher, Alex Barchin, Barry Boehm, dan Scott Schultz. James Martin mengembangkan pendekatan pengembangan aplikasi yang cepat selama tahun 1800-an di IBM dan akhirnya diresmikan itu dengan menerbitkan sebuah buku pada tahun 1991, Rapid Application Development. Nah, kelebihan dan kekurangan RAD. Kelebihannya yaitu satu, membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. Ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Keempat, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Kelima, bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Keenam, keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Ketujuh, mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau case tools. 8. Mempercepat waktu pengembangan sistem acara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. 9. Tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software pendukung. Nah, kekurangan RAD. 1. Dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Ketiga, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Yang lima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Keenam, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas.
Ketujuh, fasilitas-fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Kedelapan adalah sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain. Kesembilan, fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi sehingga hal ini membuat biayanya semakin meningkat. Nah, contoh aplikasinya itu satu ada sistem informasi pencabutan layanan RESA PT PLN Persero Elektronik, PT PLN Persero WS2JB area Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik yang merupakan salah satu perusahaan BUMN di Kota Palembang. Nah, kedua ada sistem informasi pelayanan klinik. Sistem informasi klinik ini adalah sebuah platform atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola dan memfasilitasi operasional sebuah klinik atau praktik medis. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, jadwal dokternya, dan hingga pembayarannya. Nah, kesimpulannya yaitu model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek. Nah, kita masuk langsung ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan dari kelompok lain di sini ada 3. Kebetulan di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu Fadil Abbas dari kelompok 5. Kalau kita bandingkan dari sisi efisiensi biaya, menurut Anda apakah penggunaan RAD bisa menghemat dibandingkan dengan membangun sistem dari nol? Nah, menurut saya itu penggunaan RAD bisa menghemat biaya jika proyeknya sesuai timnya kompeten dan kebutuhannya bisa ditangani dengan pendekatan iteratif dan prototype. Tetapi dalam beberapa kasus membangun dari nol dengan pendekatan lebih tradisional bisa lebih cocok secara biaya dan hasil akhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Fadil Abbas kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.